Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 3. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Hari menanam pohon. Mari kita baca bersama-sama, teman-teman. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Pada tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan kita pula. Lalu pada halaman 24 ada bagan seperti ini. Mari kita isi. Di sini suatu peta konsep tentang bacaan tadi. Hari menanam pohon. Di sini saya akan memperbesar, teman-teman. Saya akan memperbesar pada bagian yang atas terlebih dahulu. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan pada bacaan tadi adalah kegiatan menanam pohon. Kapan? Pada peringatan Hari Menanam Pohon yang jatuh pada setiap tanggal 28 November di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Lalu bagian bawahnya, siapa yang melakukan? Nah, pada bacaan tadi ada pemerintah, ada presiden, ada rakyat. Kalian bisa tulis pemerintah dan rakyat atau pemerintah, presiden, rakyat itu sama saja. Lalu, mengapa kita harus menanam pohon? Agar kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Pohon apa yang ditanam? Yang ditanam itu bermacam-macam. Termasuk ada pohon yang menghasilkan buah. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara.
Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, tanggung jawab itu melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Bagaimanakah makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, secara urut perlu kamu pahami pengertian tanggung jawab itu sendiri, pengertian masyarakat, dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat berikut ini. Yang pertama, ada tanggung jawab. Apa sih itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap diri sendiri contohnya, Evi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Nah, itu suatu tanggung jawab yang dibebankan atau yang didapat oleh setiap individu. Kita harus melaksanakannya, teman-teman. Ada juga tanggung jawab keluarga. Ini contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya. Itu adalah tanggung jawab seorang ayah. Nah, ini tanggung jawab siswa ialah belajar. Jadi, ketika waktunya belajar, kalian harus belajar. Ketika waktunya bermain, ya kalian silahkan bermain. Kurang lebih seperti itu. Jangan ketika waktu belajar kalian malah bermain. Itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Contohnya saja seperti ini. Pak Budi, warga masyarakat desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi, pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ada juga tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya, anggota Tim Nasional Bulu Tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia.
Lalu selanjutnya tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, kita itu sudah diberi akal yang sempurna. Dengan akal yang sempurna itu, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas semua yang telah kita lakukan. Kita harus menjauhi larangannya dan menaati perintahnya. Setelah itu, tadi kan pengertian dari tanggung jawab itu sendiri ya teman-teman. Sekarang pengertian masyarakat. Apa sih itu masyarakat? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Yang terakhir, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kita itu hidup di masyarakat, kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca keseluruhan. Di sini saya hanya menyuplik beberapa saja. Ayo bercerita. Kamu telah membaca bacaan tadi. Tuliskan pemahamanmu atas bacaan tersebut. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat adalah mengikuti pemilihan pimpinan di lingkungannya. Misalnya pemilihan ketua RT, RW, dan lain sebagainya. Setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT, RW, atau kepala desa. Apabila di lingkungan tempat tinggalmu terjadi peristiwa pemilihan ketua RT, RW, atau kepala desa, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, tanyakan kepada orang tuamu mengenai waktu dan tempat pemilihan. Hadirilah acara tersebut. Perhatikan dengan seksama pelaksanaan pemilihannya. Catatlah jalannya pelaksanaan acara pemilihan tersebut. Nah, kalian bisa melihatnya ketika ada pemilihan RT, RW, atau mungkin pemilihan kepala desa, kepala dusun, dan lain sebagainya. Dari bacaan Hari Menanam Pohon, ada kalimat hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Nah, ini sangat memprihatinkan ya menurut saya, teman-teman. Ada kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan bagi usaha perkebunan mereka. Penebangan pohon di hutan juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menebang pohon-pohon itu untuk dijual kembali. Padahal seharusnya pohon-pohon yang akan digunakan untuk industri harus diambil dari hutan tanaman industri. Pemerintah memberikan hak mengelola HTI kepada para pengusaha. Para pengusaha itu harus mematuhi aturan yang ditetapkan. Aturan itu misalnya umur pohon yang boleh ditebang dan penanaman kembali apabila pohon ditebang. Batang pohon memang mempunyai banyak kegunaan. Banyak pengrajin yang memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Mereka membuat beraneka barang kerajinan, lalu menjual dengan harga tinggi. Berikut barang kerajinan dari batang pohon. Nah, ini ada gambarnya ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Nah, seperti ini. Lalu ayo mengamati. Nah, di sini kalian mendapat tugas mewawancarai ya
Carilah informasi berikut jenis usaha yang dilakukan, hasil dari jenis usaha yang dilakukan. Nah, ini kalian bisa melakukan wawancara, namun ketika kalian masih bingung bagaimana sih hasil laporan wawancara itu, bagaimana sih untuk mengamati suatu jenis usaha yang dilakukan, ketika kalian masih bingung tentang jawaban atau contoh dari Ayo Mengamati ini, kalian bisa tulis di komentar ya, nantinya saya akan membantunya. Saya usahakan akan membantu. Nah, ini Ayo Berkarya. Catatlah bahan yang dibutuhkan. Nah, tadi kan kalian sudah melakukan hasil wawancara. Sekarang coba buatlah satu hasil jenis usaha tersebut. Misalnya saja usaha pengrajin atau usaha apa, kalian bisa tulis di sini. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Nah, ini cukup banyak ya teman-teman tulisannya. Saya akan menyuplik saja sebagian. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membacanya sendiri. Kak, kenapa sih nggak dibacakan? Nah, sebenarnya saya ingin sekali membacakan, namun saya takut akan durasinya akan banyak ya. Video saya akan melebar durasinya dan kalian akan bosan mendengarkan ya. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Indonesia itu beragam teman-teman. Beragam jenis-jenis usaha ekonomi. Kenapa Kak kok bisa beragam? Nah, karena Indonesia itu suatu negara yang letak geografisnya itu memadahi. Ketika seseorang tinggal di pegunungan, maka ia akan lebih cenderung ke pertanian. Ketika di daratan rendah, mereka akan cenderung ke industri atau pabrik atau lain sebagainya. Nah, tempat tinggal itu juga mempengaruhi usaha ekonomi masyarakat tersebut. Nah, di sini karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Yang pertama, ini adalah agraris. Agraris itu lebih cenderung ke pertanian. Nah, ini contohnya petani cabai ya teman-teman. Lalu ada beberapa pertanyaan di sini. Diskusikan beberapa istilah berikut ini. Ada istilah intensifikasi. Itu adalah pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan beberapa macam sarana. Lalu ekstensifikasi itu adalah usaha memperluas lahan pertanian dengan cara membuka lahan pertanian baru. Kak, kok tulisannya banyak banget sih, nggak cukup di kotaknya. Nah, kalian bisa tulis di buku tugas kalian masing-masing ya, atau mungkin di buku tulis kalian masing-masing. Diversifikasi itu usaha memperbanyak kegiatan pertanian dan jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Rehabilitasi, usaha menyuburkan kembali tanah dan mengganti tanaman tua dengan tanaman muda. Mekanisasi, pengolahan tanah dengan menggunakan mesin-mesin karena lahan pertanian luas. Nah, ini biasanya lahan yang cukup banyak ya, berapa puluh hektar gitu ya. Nah, perkebunan. Tadi kan kita sudah membahas tentang agraris. Lalu di sini juga ada peternakan. Peternakan itu ada peternakan kelinci, kambing, domba, biri-biri. Itu termasuk peternakan kecil. Peternakan besar ya seperti sapi, kerbau, kuda. Nah, ada juga peternakan unggas seperti ayam, itik, burung, dan puyuh. Biasanya peternakan unggas itu
lebih diambil telur ya, bisa diambil telur juga dagingnya. Yang ketiga, perikanan. Nah, perikanan ini ada di rawa-rawa biasanya ya. Yang pertama, perikanan darat. Perikanan darat yaitu usaha memiara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan air payau. Yang kedua, perikanan laut. Nah, ini biasanya suatu usaha yang dilakukan oleh nelayan ya. Ada rumput laut, mutiara, garam, udang, dan lain sebagainya. Lalu juga ada pertambangan. Nah, untuk pertambangan ini ada di beberapa tempat ya, tidak keseluruhan. Karena ada beberapa tempat itu yang mengandung emas, atau mungkin mengandung belerang, atau mungkin mengandung minyak bumi. Indonesia itu sebenarnya kaya loh teman-teman. Banyak sekali hasil tambang dari negara Indonesia. Jadi Indonesia itu mengekspor atau mengimpor barang dari luar negeri juga. Apa sih Kak ekspor dan impor? Ekspor itu usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor itu usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Bahasa yang mudah difahami, ekspor itu kita mengeluarkan barang ke luar negeri. Sedangkan impor itu kita mengambil barang dari luar negeri. Kurang lebih seperti itu. Perindustrian. Nah, ini ya. Mungkin kalian bisa membacanya lebih lengkap ya. Perindustrian ini biasanya dilakukan di dataran rendah. Lalu ayo renungkan pada halaman 36, apa yang kamu ketahui tentang pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat, suatu tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu, ini bisa kalian sesuaikan dengan jenis usaha yang ada di sekeliling kalian ya. Misalnya saja pedagangan, petani, pegawai negeri, karyawan pabrik, penambang pasir, sopir, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.